Selamat sore untuk rekan-rekan Kumala Group yang baru gabung. Jadi hari ini kita ada sesuatu yang akan kita bahas sangat spesial. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, Yali ucapkan selamat datang di Kumala Group Live IG Talk Show Kumala Group. Jadi untuk Anda yang masih belum tahu apa sih sebenarnya talk show ini, jadi Kumala Group itu memiliki satu segmen setiap minggu di mana segmen ini adalah Inspiring Friday yang menghadirkan berbagai macam narasumber setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda. Nah, untuk di minggu ini akan sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kita. Bahkan mungkin Anda salah satu orang yang sedang mengalaminya sekarang, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Aduh, kayaknya semakin banyak orang-orang yang merasa, aduh, kayaknya saya mengalami hal ini. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, ya, lu ucapkan selamat datang di Live IG Talk Show Kumala Group. Ini udah kali keempat ya, untuk udah berjalan 4 minggu untuk talk show ini. Jadi untuk di akhir acara seperti biasa, Yela akan bagi bagi 2 tumbler untuk penanya. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk ikutan bertanya di bawah ini. Jadi silahkan untuk kasih aja komentar, pertanyaan. Jadi nanti di akhir talk show nanti akan Yeli bagikan 2 tumbler dari Kumala Group spesial untuk Anda. Nah, untuk di hari ini kita akan ada tamu sangat spesial sekali karena tamu kita hari ini adalah seorang yang memang sangat peduli atau sangat memperhatikan tentang kehidupan perempuan. Nah, kalau misalnya perempuan sendiri itu kan adalah sesuatu atau seseorang yang sangat kompleks gitu permasalahannya. Ada-ada aja sebenarnya kalau Mbak bicara soal perempuan. Nah, kalau seperti ini kan kadang-kadang kita jadi bingung juga kan. Kalau perempuan itu kok segini, ini aja udah buruk lagi. Ini udah sedih lagi. Sebentar lagi udah seneng lagi. Nah, daripada kita lebih banyak cuap-cuap sekarang, kita akan lebih bahas lebih detail lagi kepada narasumber kita hari ini, yaitu dari Harmoni Perempuan. Jadi sedikit detail tentang Harmoni Perempuan, bahwa Harmoni Perempuan ini adalah sebuah wadah di mana di sini ada membangun sebuah wadah untuk merangkul perempuan untuk bisa saling belajar, kemudian berbagi, kemudian bisa saling mendukung, membantu, dan yang pastinya bisa membantu perempuan dari segala sisi biar bisa mendapatkan versi terbaik dari dirinya. Baiklah, kita akan mengundang Harmoni Perempuan untuk turut hadir bersama kita di tengah talk show pada sore hari ini. Kita mengundang Harmoni Perempuan ya. Oke, sambil nunggu Harmoni Perempuan. Oke, jadi sambil menunggu kita bergabung dengan Harmoni Perempuan, untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan, silakan untuk di bawah ikut langsung komentar, karena sebenarnya kalau berbicara tentang pembahasan kita di sore hari ini, kita akan membahas tentang persoalan insecure atau rasa tidak aman yang sering kita alami sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau berbicara seperti ini kayaknya bukan laki-laki aja deh yang sering mengalaminya kan. Bukan perempuan aja, maksudnya laki-laki juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Nah, untuk di sore hari ini narasumber kita adalah Mbak Hasniar Anwar yang udah gabung di sini. Selamat sore. Jadi Mbak Hasniar Anwar ini adalah founder dan koordinator Harmoni Perempuan. Jadi Mbak, gimana nih sore hari ini, baik nggak? Alhamdulillah Mbak, baik. Kedengaran nggak suara saya Mbak?
Aman, dengar. Kalau rekan-rekan Kumala udah jelas nggak suara kita berdua? Jelas dong ya. Jadi di sore hari ini kita udah bahas juga sih sebenarnya tadi sedikit, kemudian kita udah share juga di sosial media kita bahwa memang untuk pekan ini kita akan membahas tentang persoalan insecure nih. Nah, kalau kita bicara soal insecure, sebenarnya apa sih sebenarnya yang selalu jadi pemicu sehingga kita itu, aduh, kok ini saya merasa seperti ini ya. Ini apakah ini insecure? Apakah ini adalah perasaan yang biasa-biasa aja? Itu biasanya uh, gejalanya apa sih, Mbak? Oke, Mbak Yeli, selamat sore teman-teman semuanya. Ini disapanya apa Mbak Yeli? Rekan Kumala ya? Iya, rekan Kumala. Oh ya, rekan Kumala. Iya, jadi menarik sekali sebenarnya materi kita di sore hari ini. Mm. Uh, tapi sebelumnya pengantar, saya bukan psikolog, saya bukan orang yang bergelut di bidang psikis dan sebagainya. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwa insecure ini adalah sesuatu yang hampir terjadi di semua orang. Tadi ada yang komen untuk laki-laki dan sebagainya atau gimana, tapi perlu diketahui juga dulu sebenarnya insecure ini bukan hanya terjadi di perempuan gitu, tapi terjadi di semua orang gitu, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Bahkan orang-orang yang pernah punya pengalaman memimpin perusahaan atau mungkin punya CV yang panjang banget gitu, pasti pernah ada di satu kondisi yang dia merasa insecure gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri gitu kan, kita akan seutuhnya selalu merasa secure atas apa yang kita punya gitu. Terus pertanyaannya tadi Mbak Yali, kenapa sih orang biasa ngerasa insecure? Nah, kita harus paham dulu, insecure itu adalah perasaan cemas atau perasaan khawatir yang ada dalam diri kita gitu. Jadi biasanya orang-orang yang merasa insecure ini di otaknya akan terjadi obrolan-obrolan negatif terkait dengan kapasitasnya gitu. Jadi dia akan selalu merasa ada nih something yang kurang dari diri saya gitu. Ada nih sesuatu yang kayaknya masih kurang banget gitu, dan akhirnya biasanya orang-orang yang insecure ini akan terlalu terfokus pada judgement atau pikiran negatif orang-orang gitu, karena yang ada di kepalanya ini udah pikiran negatif semua. Ya pasti dia akan berpikir bahwa asumsi orang terhadap saya adalah negatif, padahal itu belum tentu gitu, mungkin Iya bisa benar. sebaliknya atau mungkin orang nggak peduli gitu misalnya. Nah, jadi kalau kita bilang sebenarnya penyebabnya banyak banget sih Mbak, sebenarnya penyebabnya. Sedikit cerita nih, kemarin ketika kita launching Harmoni Perempuan, banyak sekali cerita-cerita tentang mentality yang terkhusus pada perempuan. Tapi perempuan ya, kalau Harmoni Perempuan emang kita bahasannya dan areanya di perempuan. Nah, banyak nih yang cerita, dia salah satunya Mbak ini, anggaplah Iya, dia pernah ada dalam satu hubungan yang toxic relationship gitu. Iya Jadi benar, pernah itu bisa lagi banyak dibilang banget sih toxic. sebenarnya kayak toxic Iya. relationship. Gitu. Jadi dia pernah ada di suatu hubungan yang seperti ini, di mana bisa dibilang si pacarnya ini atau pasangannya ini cukup ngekang gitu. Jadi semua standar normal yang pacarnya tetapin gitu, itu yang harus dia ikutin gitu. Nah, akhirnya si teman saya ini, si A ini, 1 tahun mereka sama-sama itu semuanya diatur sama pacarnya, mulai dari cara berpakaian gitu, make up, cara berbicara, itu semua diatur sama pacarnya gitu. Nah, akhirnya pas mereka berpisah, ternyata efek dari toksiknya ini tuh kebawa gitu ke kehidupan nyata. Dia harus selalu mencari validasi secara eksternal untuk memuaskan gitu rasa ketakutan atau rasa cemasnya. Kenapa seperti itu? Faktor yang paling penting kenapa orang bisa menjadi insecure adalah orang-orang terdekat. Tuh. Makanya kenapa kita selalu diajarkan untuk pilih-pilih teman, untuk cari, maksudnya pilih-pilih teman yang dekat ya. Tahu-tahu gitu siapa orang yang kita percaya gitu, siapa orang yang ada di circle 1, circle 2 kita gitu. Karena lingkungan itu memang mempengaruhi gitu, dan teman itu sangat mempengaruhi kayak gitu. Orang terdekat kita adalah supporting pertama yang kita punya gitu. Jadi misalnya kita ada di lingkungan keluarga ataupun pertemanan yang kurang mendukung kita, ya pasti otomatis yang ada di kepala kita adalah asumsi-asumsi negatif. Kita akan selalu merasa bahwa
kita nggak pernah bisa atau kita nggak pernah layak untuk sebuah penerimaan. Yang ada hanya kita akan selalu merasa bahwa kita kurang gitu, atau orang pasti akan nolak saya nih gitu, atau mungkin takut jangan sampai nih saya dibully, atau jangan sampai saya dapat komentar negatif. Overthinking. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang insecure gitu, atau kita merasa nggak aman sama diri sendiri, sebenarnya kayak faktornya kayak sesuatu yang sepele, kita nganggap kan biasanya kalau orang-orang itu tolak ukurnya berbeda-beda kan. Nah, makanya itu setuju sih kalau misalnya lingkungan siapa yang kita berteman, lingkungan satu, cycle duanya itu menentukan kita seperti apa. Nah, kalau misalnya eh, perempuan atau maupun laki-laki itu kadang-kadang kan punya satu yang membuat mereka itu jadi insecure gitu, apalagi perempuan baru naik berat badan sekilo aja itu kayak udah udah seperti apa gitu, kayak udah aduh ini apa sih, kadang-kadang juga malah perempuan ada jerawat tumbuh aja satu di sini udah kayak kayaknya saya nggak mau keluar gitu-gitu. Atau kadang-kadang yang bikin jengkelnya perempuan itu, kadang-kadang mau diajakin ke acara, suatu acara, selalu bilang, saya nggak punya baju gitu-gitu. Gini. Akhirnya ketika dia nggak tampil maksimal, malah insecure sendiri. Itu gimana sih sebenarnya kalau dampak yang paling jeleknya kalau kita terlalu berlebihan overthinking seperti ini? Yang tadi ya Mbak yang saya bilang gitu. Jadi orang-orang insecure itu dia akan cenderung untuk mencari validasi secara eksternal. Kenapa dia mencari validasi secara eksternal? Karena dia akan selalu khawatir, dia akan selalu meragukan kemampuan internalnya. Dan dampaknya apa? Validasi eksternal ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, Mbak Yeli. Jadi misalnya nih, akan ada misalnya seorang, dia harus mencari tahu gitu, dia harus berusaha untuk mencari validasi eksternal, misalnya pujian, apresiasi. Nah, ketika dia tidak mendapatkan ini di lingkungan sekitarnya ataupun secara eksternal, yang ada kan akan menimbulkan kekecewaan gitu. Nah, secara terus-menerus fase ini akan selalu berulang dan akhirnya mentalitinya pun akan down gitu, seperti itu. Nah, terkait tadi yang Mbak Yeli bilang gitu, kadang nih kita berpikir berat badan atau jerawat itu sebenarnya adalah body image gitu. Jadi orang biasa sebutnya body image atau dia bagian dari konsep diri gitu. Jadi body image ini sebenarnya punya dia kayak dua sisi mata uang gitu. Dia punya sisi negatif dan punya sisi positif gitu. Negatif positifnya apa? Orang yang sadar tentang body image-nya itu akan senantiasa melakukan sesuatu yang positif terhadap dirinya. Misalnya berat badan gitu. Kita harus tahu dulu gitu. Misalnya berat badan saya overweight gitu. Kita harus tahu gitu kenapa kita harus mengubah overweight ini menjadi ideal gitu. Tujuannya harus jelas gitu dan tujuannya pun juga harus yang positif. Misalnya kita mau mencoba pola hidup sehat gitu. Misalnya mau investasi masa depan kan bukan cuma masalah finansial ya Mbak ya. Untuk masalah kesehatan pun juga adalah bentuk investasi masa depan kita. Seperti itu sih. Jadi kayak lebih di setting aja gitu pola pikirnya. Nah, kadang-kadang kalau menyeting pola pikir kan nggak segampang itu, apalagi kalau orang yang udah terlanjur overthinking mau diubah sedemikian rupa kan tetap overthinking. Apalagi kalau seperti orang-orang yang memang hal-hal kecil itu yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Itu sebenarnya gimana sih caranya kita bisa ngubah overthinking ini menjadi yang biasa-biasa aja dan nganggap diri kita itu positif gitu, just be yourself gitu. Ya, ya jadi sebenarnya ketika mungkin kita ada di fase kita ngerasa insecure, karena saya yakin Mbak tidak ada manusia yang terlahir dengan insecure gitu. Tapi saya pernah punya mentor, dia cerita insecure itu adalah proses belajar. Kenapa dinamakan proses belajar? Karena dia datang dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewatkan, misalnya nih dari media, dari diskusi setiap hari gitu. Nah, kita jadi punya standar gitu, kita punya gambaran, dan ketika kita nggak ada di gambaran tersebut, kita akan merasa kurang gitu. Nah, karena dia datangnya dari proses belajar, makanya penyelesaian atau solusinya pun juga dengan proses belajar gitu. Nah, salah satu ilmuwan asal California namanya Simon T. Bailey, dia adalah penulis dari buku Shifter Brilliant. Dia pernah bilang kayak gini,
ketika kita bertanya, ketika kita punya masalah, upayakan kita bertanya. Kenapa kita bertanya? Karena pertanyaan yang kita ajukan akan mengubah dan memunculkan pola pikir kita, kayak gitu. Jadi tanya dulu gitu sama dirinya, kenapa kita berpikir kalau kita itu kurang. Nah, setelah kita berpikir kenapa kita kurang, kita akan bisa memetakan nih kekurangan kita di mana gitu. Nah, setelah kita tahu kekurangan kita di mana, kita akan bisa lebih prepare gitu. Jadi setidaknya kita jadi bisa confidence gitu. Kita bisa punya kepercayaan diri yang tinggi karena kita udah prepare kayak gitu. Terus yang kedua, kalau emang kita kan nggak semua orang bisa ya menjawab pertanyaan dari dirinya sendiri gitu. Kita cari insight, kita cari feedback dari orang lain. Tapi hati-hati, yang tadi yang saya bilang gitu. Pastikan orang yang kita minta feedbacknya atau kita minta sarannya terhadap diri kita adalah orang-orang yang memang kita percaya gitu. Kita lihat bahwa dia akan betul-betul akan memberikan feedback yang objektif. Karena ketika kita nanya secara random itu bahaya gitu. Jangan sampai nih kita nanya sama orang yang emang nggak menaruh respect gitu sama diri kita gitu. Karena biasanya kalau orang nggak suka kita, apa yang akan dia sampaikan adalah apa yang dia pikirkan gitu. Dan pasti semuanya kan negatif, itu juga bahaya. Jadi kembali lagi sih sebenarnya Mbak yang tadi lebih dipersiapkan, terus yang penting juga nih kadang perempuan-perempuan masa kini tuh lupa gitu. Kita harus tahu dulu tujuan kita hidup sebagai seorang manusia apa, supaya kita punya motivasi gitu. Nah, gimana caranya kita mau berubah ketika kita nggak punya motivasi? Makanya tahu dulu gitu visinya apa gitu, kayak tadi yang saya bilang overweight gitu. Punya tujuan misalnya mau hidup sehat gitu 5 tahun ke depan gitu, mau menjadi sosok yang seperti apa. Nah, kita mulai gitu supaya kita nggak fokus sama perasaan insecure itu, tapi kita fokus sama apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita upgrade dari diri kita. Kalau menurut Mbak sendiri ketika pandemi seperti ini ada ngaruh nggak sih? Kalau insecure itu akan semakin meningkat gitu, apa ditambah orang-orang yang kayaknya udah 2 bulan ini udah di rumah aja gitu kan? Artinya tuh semakin sering buka sosmed, sosial media gitu. Artinya kalau ketika buka sosial media kan makin banyak perbandingan nih. Artinya gimana tuh Mbak? Apakah itu bisa makin meningkatkan pemicu insecure gitu ketika masa pandemi seperti ini? Iya. Jadi emang sih Mbak saat ini yang paling mempengaruhi kenapa orang jadi insecure adalah media gitu kan. Contohnya nih kita lihat nih selebgram, wah hidupnya luar biasa, sudah sudah cantik, sempurna, punya penampilan yang bagus, punya suami ganteng, anak-anak yang lucu dan sebagainya. Nah sebenarnya persepsi kita dulu yang kita ubah. Yang tadi yang saya bilang lagi-lagi, kondisi eksternal itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kontrol satu-satunya adalah diri kita gitu. Cara kita memandang gitu ya udah gitu. Sosial media adalah terutama Instagram ya, orang nggak akan pernah menampilkan sisi negatif dalam dirinya atau keluarganya di Instagram gitu. Pasti yang akan ditampilkan adalah semua yang positif gitu kan. Nggak akan ada nih orang yang mau gitu menampilkan wah saya hancur nih, mungkin ada, tapi mungkin tujuannya misalnya meditasi ataupun mau menjelaskan bahwa misalnya nih ada suatu isu yang diangkat seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Tapi kayaknya kalau sosial media kan karena orang-orang kan semua menampilkan sesuatu yang buruk gitu, sesuatu yang baik-baik aja gitu. Apakah kalau orang yang udah terlanjur banget di dunia sosial media gini, apakah bisa diukur nggak sih kalau mereka itu percaya dirinya sama gitu antara dunia nyata dan dunia sosial media? Karena kebanyakan orang kan ketika misalnya di sosial media kayak pasti ini orangnya asik banget, ekstrovert banget. Pas ketemu malah sebaliknya gitu. Itu gimana Mbak ngelihatnya kalau misalnya? Halo Mbak, suaranya hilang Mbak. Oh iya. Jadi Mbak gini kan kalau di sosial media itu kita bisa melihat mereka itu kayaknya bahagia aja semua gitu. Dan kadang-kadang mereka kayak asik-asik aja. Nah, kalau kita bisa lihat, apakah kalau orang-orang yang tampak percaya diri banget di sosial media itu apa bisa berbanding lurus juga nggak sih sama dunia nyata? Apakah mereka percaya diri juga? Saya nggak bisa bilang gimana ya Mbak ya, itu kan kehidupan mereka, cuman pastilah namanya manusia normal pasti itu ada fase atau situasinya dia ngerasa nggak baik-baik aja, dan
itu sebenarnya kita bisa pelajari gitu. Manusia normal itu nggak apa-apa ketika kita sedih, ketika kita mungkin punya masalah. Kalau katanya Ariana Grande, it's okay not to be okay gitu, nggak apa-apa kita nggak baik-baik aja gitu kan. Terus sih mikir, yang penting sih pola pikir kita aja dan cara kita melihat lingkungan kita. Karena cenderung emang sih Mbak gitu, apalagi perempuan ya, kita tuh suka banget membanding-bandingkan diri sendiri dengan uh, orang-orang yang mungkin kita lihat atau mungkin public figure yang kita saksikan di sosial media gitu. Karena ya itu tadi gitu, standar masyarakat kita gitu, belum lagi mungkin iklan, yang cantik itu yang putih, yang cantik itu yang glowy, yang punya rambut hitam, lurus dan sebagainya. Padahal sebenarnya tujuannya kita merawat diri kita adalah salah satu bentuk dari kita menghargai gitu atau kita mensyukuri pemberian yang maha kuasa gitu. Itu tadi yang saya bilang tentang konsep diri, body image positif dan negatif. Baik, untuk teman-teman juga, untuk rekan-rekan Kumala yang punya pertanyaan seputar insecure atau mungkin pernah mengalami tidak percaya diri gitu pada saat sehari-hari, terutama di masa pandemi ini boleh silakan untuk bertanya di kolom komentar. Ya, kita sharing aja ya, soalnya saya juga bukan pakar psikologi. Ya, sebenarnya sih kalau masalah insecure ini sebenarnya kayak memang dialami bukan hanya perempuan sih sebenarnya. Karena kalau punya sesuatu yang bikin kita tidak percaya diri, laki-laki pun bahkan sering mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita seperti itu tiba-tiba kita krisis percaya diri gitu? Karena kadang-kadang kan kalau saya pernah baca sebuah artikel kalau persoalan percaya diri itu memang tidak serta-merta ketika orang misalnya dia percaya diri itu dia langsung percaya diri setiap saat. Ada kadang-kadang dia nggak kehilangan percaya diri dan kadang-kadang malah langsung menarik diri dari lingkungan sekitar. Itu biasanya penyebab tiba-tiba langsung kita merasa down gitu dan merasa krisis percaya diri itu biasanya sih apa penyebabnya? Itu tadi Mbak, kenapa biasa orang ngerasa nggak secure seutuhnya karena biasanya kondisi atau lingkungan yang mempengaruhi gitu. Kita kadang dihadapkan dengan kita ketemu sama pihak manapun gitu, kadang mempengaruhi juga gitu. Misalnya nih saya ketemu sama Mbak Yeli, wah Mbak Yeli keren gitu, Mbak Yeli udah gini dan sebagainya, itu bisa saja gitu menurunkan tingkat kepercayaan diri saya gitu. Nah, ketika kita ada di kondisi seperti ini, ingat lagi tadi tujuan kita apa, visi kita apa. Nah, kemarin sempat saya juga diskusi sama teman, katanya dia psikolog juga, dia cerita gitu, kenapa kadang perempuan atau secara umum gitu manusia kadang kehilangan kepercayaan dirinya karena bisa saja goals-nya itu terlalu besar, terlalu umum gitu, sampai dia nggak memetakan gitu goals mana yang besar, mana goals yang kecil gitu, sehingga dia akan fokus pada hal-hal yang sifatnya kekurangan gitu, bahkan achievement dia akan dia lupakan gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ada di kondisi seperti ini, ya ingat lagi gitu pencapaian kita selama ini apa gitu, apa yang sudah kita torehkan selama kita hidup gitu, apa yang sudah bisa kita lakukan seminimal mungkin gitu untuk diri kita sendiri dulu, apa yang udah kita berikan untuk diri kita. Itu sih salah satu yang bisa jadi pengingat juga sih ketika perasaan insecure itu hadir. Baik, kalau berbicara tentang insecure gitu biasa kalau Mbak sendiri gitu kan pasti pernah mengalami insecure gitu. Kalau dari pengalaman sendiri ketika menghadapi seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk kembaliin percaya diri itu biasanya apa? Iya, jadi yang paling sering nih saya rasakan ketika saya kerja di sebuah perusahaan startup pendidikan dan teknologi, jadi dan saya ada di posisi yang emang selalu ketemu dengan orang gitu. Nah, ketemu dengan klien. Nah, paling sering gitu ketika misalnya ketemu dengan klien, kadang nih ngerasa ya ampun, udah cukup tidak nih prepare saya gitu untuk menjelaskan ke mereka terkait program saya ataupun apa yang saya tawarkan ke mereka gitu. Itu sih kadang Mbak, cuman yang saya pikir ketika merasa gitu ya udah gitu, jalanin aja, berikan yang terbaik, all out gitu, terserah gitu nanti gimana responnya, yang penting saya udah lakukan yang maksimal. Itu sih kembali lagi ke tujuan awal gitu.
Iya, karena persoalan insecure itu bukan seperti body image aja sih sebenarnya, karena banyak juga kayak dari merasa kemampuan saya udah sebanding gak sih dengan kemampuan Kemampuan. teman kita gitu, karena Ya. kadang-kadang di dunia kerja pun atau di dunia pergaulan pun kayaknya lihat teman aja yang udah pakai mobil aja gitu kan, atau udah pakai ini aja udah langsung wah dia udah sukses aja nih kayaknya, akhirnya kita jadi kayak nggak Iya. enak aja. Itu biasanya terjadi ketika kita udah diundang reuni-reuni gitu kan, biasanya udah langsung insecure sendiri, aduh jangan deh, karena kita udah merasa diri kita udah nggak cocok berada di lingkungan itu, padahal kan setuju kalau kita harus kembali lagi ke tujuan awal kita. Nah, kalau misalnya secara umum nih, cara jitu aja gitu untuk baik laki-laki, baik perempuan, ketika menghadapi situasi seperti ini, cara jitu untuk mengembalikan uh, rasa percaya dirinya itu seperti apa? Karena kalau misalnya berpikir positif, kayaknya itu agak susah juga sih sebenarnya dilakukan secara instan. Iya. Emang sih nggak bisa instan ya Mbak ya. Semuanya butuh proses dulu sedikit aja gitu. Jadi yang poin pertama cari tahu dulu gitu. Cari tahu poin di mana kita ngerasa insecure gitu. Ingat lagi gitu di situasi apa kita ngerasa kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa merasa aman, kita bisa merasa secure. Ingat di momen seperti apa. Dengan seperti itu kita akan lebih tahu gitu kan. Ketika kita bisa ketika kita di fase insecure kita jadi tahu nih, oh saya solusinya pada saat waktu itu gitu saya kayak gini gitu perasaannya. Nah itu bisa diterapin ketika kita merasa insecure. Terus yang kedua gitu, fokus pada hal-hal yang bisa kita improve gitu, apa yang bisa kita upgrade dalam diri kita. Misalnya nih masih kurang dalam kemampuan public speaking, berarti yang harus saya pelajari adalah kemampuan public speaking saya gitu. Masih kurang dari misalnya dari bahasa Inggris, berarti saya harus latihan lagi nih soal listening ataupun speaking gitu, biar nggak malu-maluin ceritanya. Terus yang ketiga yang tadi bikin goals gitu, bikin goals besar dan kecil supaya ketika perasaan itu datang gitu kita tahu nih, oh ya udah gitu kan kemarin kan saya sudah melakukan yang terbaik gitu kan. Jadi kita tahu nih, oh goals besar kita apa, goals kecil kita apa, dan yang terpenting adalah kita ubah pola pemikiran kita. Syukuri apa yang udah diberikan yang maha kuasa yang ada dalam diri kita. Bukan berarti nih misalnya bersyukur jadi sudah tidak merawat diri, sudah tidak peduli dengan penampilan, enggak, bukan kayak gitu. Justru cara kita mensyukuri diri kita sendiri adalah dengan merawat dan mengubah pola pikir kita bahwa ini saya lakukan untuk menjaga gitu, untuk merawat pemberian yang maha kuasa, kayak gitu sih Mbak. Baik, Nia, ini ada pertanyaan juga dari rekan Kumala. Nah, pertanyaan dari Nurul Istiqlal ini bertanya mengenai orang yang awalnya insecure terus tiba-tiba jadi bersifat bodoh amat atau don't care, Bodo itu amat. sama nggak sih dengan insecure atau dengan insecure berubah jadi percaya diri? Menurut aku gitu Mbak, ketika ada orang yang pernah ngerasa insecure terus bodoh amat, nah di cross check dulu gitu bodoh amatnya itu karena dia udah merasa menerima dirinya sendiri, atau mungkin jangan-jangan nih dia bodoh amat karena dia udah merasa down gitu. Jadi dicek dulu gitu bodoh amatnya karena apa gitu, jangan sampai bodoh amatnya malah ngerusak gitu mentalitinya gitu. Jadi di cross check dulu sih saranku gitu, bodoh amatnya ya karena sudah tidak mau peduli dengan omongan orang, atau memang karena bodoh amatnya itu karena itu tadi gitu, udah mau fokus memperbaiki diri, udah nggak usah berpikir masalah omongan orang dan sebagainya atau gimana gitu sih. Iya, sebenarnya kayak bodo amat itu juga sama nggak peduli juga kayaknya 11-12 ya, Mbak. Nah, sebenarnya kayak gini sih, kadang-kadang kan, nah ini yang biasa, ini ada ini juga sih, ini banyak banget yang terjadi sama orang-orang yang awalnya misalnya dia itu kayak full prestasi, banyak banget yang dilakukan hal-hal baik waktu di masa lalu. Nah, tiba-tiba ada satu momen itu yang membuat dia itu kayak, aduh, sia-sia gitu semuanya. Akhirnya dia menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa kayaknya saya udah nggak bisa seperti dulu lagi. Nah, kalau ketika seperti itu yang hal-hal yang bisa dilakukan seperti apa? Nah,
Itu tadi Mbak, insecure itu adalah terjadi karena proses belajar gitu. Jadi punya pengalaman di masa lalu. Mungkin dia adalah tipe kalau orang yang selalu dipuji-puji, atau mungkin dia adalah orang yang selalu didengar, tiba-tiba dia ada di lingkungan yang berubah gitu. Nah, itu gitu. Jadi dia akan merasa bahwa wah, terjadi perubahan ini, berarti saya sedang tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah, ada kemarin artikel, dia menceritakan salah satu alumni dari Harvard. Uh, Dia diminta berbicara dalam sebuah forum nasional, forum internasional tentang sosial, kegiatan sosial. Dia cerita gitu. Dia hanya diminta untuk berbicara masalah bagaimana kehidupan sosial dari sebuah orang akademis. Tapi yang dia munculkan adalah semua achievement-nya dia, semua prestasinya dia, bahkan semua latar belakang prestasi yang pernah dia torehkan itu dia ceritakan. Nah, salah seorang pakar psikolog yang hadir di acara tersebut merilis sebuah berita, dia cerita gitu. Orang ini adalah orang yang insecure, tapi dia tertutupi dengan penampilan dan CV-nya yang panjang gitu. Karena sebenarnya dia adalah orang yang haus akan apresiasi gitu. Kenapa dia memunculkan itu? Karena dia butuh gitu. Dia butuh bahwa kamu hebat gitu, kamu keren. Itu yang dia butuhkan, makanya dia munculkan gitu. Makanya hati-hati juga ketika kita lihat mungkin sosok orang-orang yang ada di Instagram gitu, misalnya tokoh-tokoh muda yang menampilkan prestasi, ya hati-hati gitu. Mungkin kita nggak zuzon sih, cuman jangan sampai nih dia, kan ada dua ya Mbak ya, dia sedang berusaha untuk menginspirasi orang, atau mungkin yang kedua dia sedang butuh penilaian akan apa yang dia sudah lakukan gitu, achievement-nya. Nah, kan biasanya insecure ini pasti bukan terjadi sama kita aja kan, pasti sama teman-teman di sekeliling kita juga, bahkan teman kantor atau teman-teman main kita. Nah, kadang-kadang kalau sudah seperti itu, gimana kita bisa mengenali kalau teman kita itu lagi sedang berada di fase insecure, biar kita bisa bantu teman-teman kita itu biar bisa up lagi semangatnya dan rasa percaya dirinya. Kalau mengenali secara fisik sih Mbak, sebenarnya gampang banget sih. Orang insecure itu adalah orang-orang yang akan cenderung tertutup. Masa gitu ya? Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya, jadi kan kalau orang tertutup sama orang insecure, kebanyakan orang yang tertutup. Tapi banyak juga loh orang yang apa? Yang kadang-kadang yang apa ya? Basicnya malah rame, ternyata juga punya insecure. Tapi kalau gitu yang ada lah gitu satu gejala apa gitu, tanda-tanda kalau aduh kayaknya ini teman saya lagi butuh dukungan nih, itu biasanya apa? Biar kita bisa rangkul mereka biar bisa percaya dirinya naik lagi. Ya kalau misalnya kita punya teman yang dulunya mungkin dia rame, dia heboh anaknya, terus tiba-tiba dia pendiam, ya tanya gitu ada masalah apa gitu. Dan satu hal sih sebenarnya ketika jadi teman gitu, posisikan diri kita sebagai pendengar atau sebagai orang yang memberikan saran gitu. Karena kadang nih ada orang yang sebenarnya dia nggak butuh saran, tapi cuma mau didengarkan aja. Nah, ada juga nih kadang orang yang ada nih memang benar gitu orang yang dia butuh saran gitu. Jadi tanya gitu, kamu kenapa? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Dan jangan pernah kasih saran yang sebenarnya dia udah tahu gitu kan. Kan kayak kita sendiri nih memposisikan diri kita, tanya sama, misalnya kita curhat sama teman kita, tiba-tiba dia bilang, kamu tuh karena kurang bersyukur, kan jadi gimana gitu rasanya ya. Iya, karena kita curhat benar. Terus dia bilang, kamu kurang bersyukur, itu kan sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi ajak dulu dia diskusi, dengarkan dulu gitu gimana perasaannya dia. Iya benar, karena kadang-kadang itu kalau kita ada teman gitu, ada masalahku seperti ini. Yang ada bukan dikasih saran, malah dibully dia. Akhirnya aduh, tambah down aja. Jadi benar kita harus yang ada malah dia jadi malas cerita, padahal seharusnya kan orang-orang seperti ini kayaknya lebih senang didengarkan aja gitu. Nah, untuk di Harmoni Perempuan gitu, apa ada kegiatan khusus nggak untuk edukasi wanita yang kadang-kadang selalu ngerasa minder dan tidak percaya diri seperti ini? Jadi konsep kita sebenarnya di Harmoni Perempuan itu nggak melakukan penanganan secara langsung gitu Mbak, enggak, tapi yang kita bangun adalah mentality. Kenapa mentalitinya?
contoh kecilnya nih, ada orang yang kita minta untuk nyanyi depan umum, atau dia diminta untuk nyanyi misalnya di sebuah konser. Yang pertama dibentuk adalah apa, Mbak Yeli? Kalau misalnya Mbak Yeli ini saya minta nyanyi gitu, yang pertama Mbak Yeli persiapkan apa? Suara sih. Enggak sih, mental dulu, Yakin suara mental. lah. Mental Mental. kan? Nah, Nah, jadi mental. Karena ketika misalnya mental kita nggak cukup kuat, mau seberapa bagus pun kita dari segi teknis gitu, udah latihan vokal dan sebagainya, tiba-tiba nggak pede, pasti misalnya suaranya getar gitu, atau mungkin suaranya tiba-tiba hilang atau apa dan sebagainya. Jadi itu yang harmoni perempuan bawa. Jadi mentalnya dulu nih kita perbaiki, gimana dia bisa punya kepercayaan diri. Nah, gimana caranya? Yang kita bangun adalah konsep supporting system gitu. Jadi di harmoni perempuan itu kita ngadain misalnya kelas-kelas kecil gitu. Jadi misalnya di masa pandemi ini kita ngadain kelas-kelas online, ada sharing di dalamnya supaya kita saling cerita nih masalah saya di sini gitu. Dan kita pun juga selalu mengupayakan ketika ada kegiatan atau ada sesuatu, misalnya nih kemarin pas kita bikin acara kita butuh cenderamata. Nah, cendeраmatanya ini kita berdayakan anggota kita gitu. Karena kadang nih yang saya lihat banyak sebenarnya perempuan yang dia mampu, dia sebenarnya bisa, tapi itu tadi ketakutannya dia yang terlalu besar gitu. Kecemasannya dia takut ditolak, takut dihujat. Nah, kita berdayakan itu supaya dia bisa lebih percaya diri bahwa dia nah, sebenarnya dibutuhkan. nah ini dia satu garis yang saya bisa ambil juga dari omongan Mbak tadi itu, kalau mengalahkan rasa takut itu sebenarnya sama mengalahkan rasa cemas itu kayaknya kayak agak susah-susah gampang juga sih sebenarnya. Itu kayak ada tips khusus nggak untuk mengalahkan rasa takut atau mengalahkan rasa cemas? Misalnya kita ada di posisi tiba-tiba kita yang ditunjuk secara langsung, kamu nih yang harus kamu yang sebagai penanggung jawabnya, tapi kita nggak sanggup karena kita merasa insecure. Ada tips khusus nggak untuk mengalahkan rasa takut seperti itu? Kalau merasa kita itu langsung mampu aja sih sebenarnya. Karena kan Kalau kadang-kadang, tips dari Mbak. ya kan kadang-kadang kita suka rasa diri kita sanggup nggak ya. Nah, kita mau ubah rasa rasa tidak percaya diri itu, rasa takut itu menjadi sesuatu yang jadi kekuatan kita malah. Iya, jadi sebenarnya nih Mbak, kalau misalnya kita ada di kondisi seperti itu, rasa takut dan sebagainya, kalau saya pribadi tidak cukup dengan solusinya dari diri kita sendiri gitu. Kita emang butuh yang namanya support system gitu, butuh banget yang namanya orang-orang yang senantiasa ngedukung kita gitu. Makanya tadi yang saya bilang, kalau di harmoni perempuan sendiri itu support system itu dulu yang kita bangun gitu. Support system itu dulu yang kita bentuk, biar dalam dirinya kita udah dibangun, tapi didukung juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi balance gitu. Ini yang kadang-kadang juga jadi pertanyaan, kenapa sih selalunya itu perempuan yang lebih rentan terkena krisis percaya diri dibanding laki-laki? Itu kenapa biasanya, Mbak? Kalau menurut saya sih Mbak ya, kenapa perempuan itu lebih rentan terkena merasa insecure, karena perempuan itu sepenuhnya gitu ada di perasaan gitu, dan perempuan itu selalu menganggap gitu bahwa dia adalah, atau bentuk yang dia tampakkan adalah bentuk daya tariknya dia gitu. Selama ini kan kita kayak gitu kan pemikirannya, bahwa kita akan diterima ketika kita rapi gitu, ketika kita ini gitu dan sebagainya. Nah itu sih, kalau laki-laki ya kadang saya kurang tahu juga sih gimana cara berpikir laki-laki, cuman yang saya lihat laki-laki itu dia lebih kepada sikap cuek gitu, sikap untuk ya udah gitu, ini saya gitu. Kalau perempuan emang kita lebih cenderung ke perasaan gitu kan, lebih cenderung kayak ngerasa jangan sampai nih saya nggak diterima, atau jangan sampai nih saya merasa minder gitu nantinya. Kayak tadi ya Mbak Yeli cerita, kalau mau ke pesta ribet gitu pilih baju, jangan sampai ini, jangan sampai gitu. Gitu sih Mbak kayaknya. Nah, kita tak terasa juga ini udah 30 menitan kita di uh, Inspiring Friday. Jadi terakhir nih, untuk pesan-pesan khusus untuk dari Harmoni Perempuan kepada rekan Kumala biar bisa
yang tadinya insecure itu bisa jauh percaya diri lagi? Pesan buat semuanya dan juga buat diri saya, kita fokus gitu sama apa-apa yang bisa kita kembangkan, apa-apa yang bisa kita pelajari, dan apa-apa yang bisa kita upgrade gitu. Jangan fokus sama perasaan minder, perasaan tidak percaya diri, gak usah dipikirkan gitu. Yang penting kita udah berusaha untuk memperbaiki diri kita gitu, karena sebenarnya bukan orang lain gitu ya mau kita kalahkan, atau orang lain gitu ya mau kita bandingkan, tapi yang mau kita kalahkan satu-satunya adalah ketakutan kita sendiri gitu. Dan cara untuk menangani yang paling tahu solusinya adalah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain yang tahu. Iya, benar. Jadi seperti yang dibilang oleh Mbak Asniar itu, bahwa memang satu-satunya yang bisa mengubah semuanya itu ada dua hal sih sebenarnya. Diri kita sendiri yang sebagai penentu utama, dan yang kedua adalah supporting system. Jadi harus usahakan diri kita dulu bisa mengatasi insecure itu, dan yang kedua temukan teman-teman yang minimal bisa membantu Anda untuk bisa percaya diri Anda. Terima kasih buat Mbak Asnia Ranur untuk udah memberikan insight mengenai insecure dan memberikan informasi juga kepada rekan-rekan Kumala yang memang bisa membuka mata juga bahwa tidak seperti itu juga sebenarnya, insecure itu bisa diubah juga. Makasih buat Mbak Asnia Ranur atas waktunya di hari ini. Terima kasih juga loh Mbak Yeli. Iya, terima kasih dari teman-teman Kumala Group. Ya, Oke, makasih. Nah, untuk Anda tadi udah saya bilang bahwa akan membagikan 2 tumbler atas pertanyaan terhadap hari ini ya, terhadap talk show hari ini. Jadi untuk Nurul Istiqlal, selamat untuk Anda mendapatkan 1 tumbler dari Kumala Group. Nanti setelah ini silahkan untuk DM Kumala Group untuk lanjutnya mengenai hadiah dari Kumala Group. Oke, jadi terima kasih untuk Anda hari ini sudah ikutan gabung juga di live IG Talk Show Inspiring Friday. Pastikan untuk hadir untuk di minggu depan, karena minggu depan kita akan membahas juga tentang sesuatu yang sangat-sangat spesial. Karena apa? Itu akan sangat dekat dengan kita, karena ada sesuatu yang dibahas sama yang ekspor. Jadi pastikan untuk Anda selalu pantengin Inspiring Friday setiap hari Jumat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Selamat menunggu berbuka puasa. Pastikan selalu sehat.